dan teman-teman yang saya hormati. Di sini saya memberikan sosialisasi tentang modul 2 yang saya dapatkan di pelatihan KKH kemarin. Nah, yang diambil itu hanya modul 2, yaitu dengan judul berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nanti di sini berpikir komputasional ini nanti ada hubungannya juga dengan diklat yang deep learning, karena deep learning di sana juga ada berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Kita di sini tidak boleh menyebutkan AI ya di waktu di di pelatihan. Untuk saat itu masih pelajar tinggi. Aku tahu betul. Siapa yang dan tujuan sosialisasi ini bukan menggurui, tapi sharing ya, lebih sharing. Yang pertama diminta guru memahami konsep dasar berpikir komputasional, disingkat CP. Nanti ada penjelasannya. Yang kedua, guru mampu memberi contoh penerapan CP dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, fokus pada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, indikator dan pokok bahasan yang akan dibahas saat ini. Nah, ini saya ketika maju ke depan pada saat pre-teaching. Kalau pre-teaching ini semua harus maju pada saat di pelatihan. Tapi kalau yang pertama saya kirim fotonya itu per kelompok. Saya tidak maju, tapi karya saya yang ditampilkan seperti tadi yang katanya Pak Ilham ini menurut bukan. Itu saya buat pakai AI, pakai kecerdasan artifisial. Kemudian disuruh maju begitu untuk bagaimana caranya menggunakan kecerdasan artifisial yang bisa kepalanya gerak-gerak, gitu ya, tangannya juga gerak, sama suaranya juga. Nah, indikatornya yaitu indikator mengenali, menjelaskan, dan menerapkan CT. Pokok bahasannya yaitu definisi CT, prinsip CT sebagai dasar coding dan pembelajaran target dan untarget. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjutkan, karena kan pada saat latihan itu banyak. Gimana kalau nggak punya lab kayak komputer, atau bagaimana cara mengatasinya? Kan nggak bisa seperti itu. Biasanya banyak pertanyaan seperti itu. Makanya di sini ada plug dan unplug. Itu maksudnya kalau unplug menggunakan laptop, HP bisa, tapi kalau unplug menggunakan media seperti papan tulis, kertas, bisa juga lantai, seperti nanti yang akan saya bahas selanjutnya. Nah, CT di sini yaitu cara berpikir logis, sistematis untuk memecahkan masalah. Nah, nanti ini ada hubungannya juga dengan deep learning, karena ini juga terkait dengan deep learning, berpikir komputasional tadi. Kemudian CT ini juga digunakan oleh manusia maupun komputer. Nah, komputer ini nanti kita juga beri penjelasan seperti itu. Yang ketiga, mendukung kompetensi 4K. Apa saja yang ada nanti dalam deep learning, yaitu critical thinking, berpikir kritis, kreativitas, communication, komunikasi bersama teman, guru, dan masyarakat nanti, kemudian kolaborasi berkelompok. Nah, ini prinsipnya berpikir komputasional. Yang pertama ada 4. Yang pertama dekomposisi, memecahkan masalah. Yang kedua pattern recognition atau pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma tadi. Yang pertama definisi komposisi atau pemecahan masalah, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Saya buat seperti ini agar tidak lebih paham ya teman-teman. Definisi memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Contohnya, yang pertama masalah menyelenggarakan pesta ulang tahun. Apa saja dekomposisinya? Bagaimana caranya? Anak-anak nanti ditanyain seperti ini, anak-anak
kamu misalkan ingin menyelenggarakan pesta ulang tahun di rumah kamu. Nah, ini berpikir coding ini sudah ya. Pertama, memilih tempat pestanya di mana. Kedua, menentukan daftar undangan. Yang ketiga, menyiapkan makanan dan minuman. Yang keempat, membuat dekorasi. Dan yang kelima, melakukan permainan dan hiburan. Apa saja yang akan dipersiapkan. Jadi semacam langkah-langkah untuk masalahnya ini agar tercapai ya. Seperti tadi, masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar mudah nanti. Yang kedua, pattern atau recognition, pengenalan pola. Nah, ini termasuk dari berpikir komputasional tadi. Definisinya yaitu mencari kesamaan atau pola yang dapat digunakan kembali untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini ini sudah termasuk akhlak ya. Tidak menggunakan laptop, HP seperti itu. Makanya meskipun coding itu tidak harus pakai laptop, tidak harus. Jadi bisa seperti ini. Yang kedua, pengenalan pola ya. Contohnya menebak kelanjutan angka 2, 4, 6, dan 8. Contohnya kepada siswa ya. Kemudian polanya setiap angka tambah 2 ya. Aplikasi pola ini bisa digunakan untuk mengisi angka berikutnya. Seperti itu. Nah, ini termasuk kalau dulu ini apa ya? Namanya cuma yang berubah. Karena kita sudah mempelajari cuma diberi nama yang ya. Sebenarnya sudah dilakukan dari itu. Contoh lainnya, mengenali pola rutinitas harian seperti bangun pagi. Sudah bangun pagi itu ngapain? Gosok gigi, sarapan, berangkat sekolah seperti itu. Gampang. Nah, yang ketiga abstraksi, yaitu apa saja definisi memilih informasi penting dan mengabaikan detil yang tidak relevan. Maksudnya masalah bagaimana mendeskripsikan seekor kucing, fokusnya pada ciri penting, yaitu hewan berbulu, 4 kaki. Kucing itu punya ya, hewannya berbulu. Tebak-tebak apa ya? Hewannya berbulu, punya 4 kaki, berkumis, dan bunyinya meow. Jadi anak-anak sudah bisa nebak ya. Apa hewan apa kan itu? Berarti kucing. Yang tidak perlu menjelaskan itu panjang bulunya berapa senti itu tidak perlu. Jadi tidak bisa digunakan. Warna kerah itu berarti baju ya. Ada kan kucing tidak pakai baju. Atau hal-hal kecil lainnya. Aplikasi dalam peta-peta hanya jalan utama yang ditampilkan. Ini kalau biasanya dalam pembelajaran IPS ya. Dalam peta-peta hanyalah jalan utama yang ditampilkan, bukan semua detail bangunannya ya. Kalau yang ditanyakan itu peta. Terus yang keempat, algorithmic thinking, berpikir algoritmik. Definisinya yaitu menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Contoh, masalah apa? Membuat roti lapis atau sandwich. Algoritmanya bagaimana? Ambil 2 lembar roti, kemudian yang kedua oleskan selainya dulu. Kan tidak langsung dimakan kan, itu otomatis harus bertahap. Tambahkan irisan keju dan daging, tutup dengan roti kedua. Ini yang dimaksud langkah-langkahnya ya. Yang kelima, potong roti dan sajikan. Ada yang tak bisa dipotong langsung dimakan kan? Ya bisa saja seperti itu. Aplikasinya sama seperti program komputer, setiap langkah harus dijelaskan secara utuh ya. Jelas dan berutuh seperti itu. Ini yang pakai akhlak sepertinya. Kalau komputer sebentar lagi saya akan jelaskan juga, nanti ada coding yang asli coding ya, dipakai komputer. Nah, pentingnya berpikir komputasional. Yang pertama, membantu memecahkan masalah dengan lebih mudah. Nih penjelasannya bagaimana? Siti mengajarkan cara memecahkan masalah besar menjadi langkah-langkah kecil atau dekomposisi sehingga masalah tidak terasa rumit. Dengan berpikir logis dan sistematis, kita bisa menemukan solusi yang terstruktur. Contohnya bagaimana? Kehidupan sehari-hari jika rumah berantakan, kita bisa memecahkan menjadi tugas kecil. Jadi kalau rumah berantakan, tugasnya bagaimana? Ya harus disapu, dipel, mejanya dirapikan, kemudian lemari yang ada
menjadi langkah sederhana, yaitu menjelaskan formula. Pertama, dijelaskan dulu pembilangnya yang mana, penyebutnya yang mana, lalu operasi dasar. Nah, ini sudah terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Yang kedua, membuat keputusan yang lebih baik. Itu pentingnya Siti ya, berpikir komputasional. Dengan Siti kita dapat menganalisis pilihan-pilihan secara logis, mempertimbangkan konsekuensi, dan ini terpotong ya, menjadi yang terbaik. Siti membantu menyusun kriteria yang jelas sebelum mengambil keputusan. Contoh kehidupan sehari-harinya apa? Memilih jalur tercepat ke sekolah dengan Google Map. Tapi kadang Google Map-nya ngawur ya. Jadi perintahnya harus jelas. Kemudian di kelas, oh ya, di Google Map juga kalau macet biasanya tandanya merah, kan ya. Kalau hijau itu berarti enak juga ya. Di kelas memilih metode pembelajaran terbaik, misalkan dengan diskusi kelompok ataupun dengan presentasi berdasarkan kebutuhan masing-masing kelas. Nah, pentingnya Siti juga yang ketiga yaitu melatih kreativitas dan efisiensi. Siti mendorong berpikir kreatif karena seringkali ada lebih dari satu solusi untuk menyelesaikan masalah. Kita belajar mencari cara tercepat, termudah dan paling hemat sumber dayanya. Contohnya kehidupan sehari-hari membuat jadwal pelajaran yang kreatif dengan menggunakan warna dan aplikasi. Yang contoh kedua, ini codingnya, menggunakan loop atau perulangan daripada menulis kode yang sama berulang kali sehingga program menjadi lebih singkat. Penjelasannya sebentar lagi. Yang keempat, membantu adaptasi dengan teknologi. Penjelasannya, Siti memperkenalkan cara kerja dasar komputer, logika algoritma, dan pola pikir yang mendukung literasi digital. Seseorang akan lebih mudah memahami aplikasi software ataupun AI. Ya, di sini. Nanti saya beritahu juga cara menggunakan AI. Contoh kehidupan sehari-hari menggunakan aplikasi belanja online. Nah, dengan mengerti cara input, proses ataupun output. Kemudian memasukkan pesanan, kemudian diproses ya. Kalau di Shopee itu biasanya anak-anak tahu ini jelas. Ibu-ibu yang bergabung. Iya, yang sering belanja online. Yang boleh. Ya betul, yang keren. Enggak, saya cuma masukkan ke belanja saya. Dan menerima barang ya, kemudian menerima barangnya. Di kelas, guru lebih siap memanfaatkan aplikasi pembelajaran seperti code.org. Nanti kita bisa latihan juga, atau Scratch. Scratch ini anak-anak mendesain sendiri permainannya. Tapi guru tetap yang awalnya yang membuat. Nanti anak sesuai perintah, itu namanya coding ya. Untuk memahami logika di baliknya. Jadi nanti ada pakai code.org atau Scratch. Nanti punya saya juga akan saya tampilkan bagaimana cara. Tapi itu bukan pakai Scratch, yang lain. Karena semua teman pakai Scratch, masa iya pakai Scratch semua. Akhirnya saya pakai yang lain. Nah, Siti sebagai dasar coding. Nah, ini sudah mulai masuk ya ke materi codingnya. Yang pertama, dekomposisi, membagi proyek. Nah, penjelasannya dalam coding, dekomposisi berarti membagi proyek besar menjadi komposisi yang lebih kecil dan terkelola. Setiap bagian kecil dikerjakan secara bertahap sehingga keseluruhan program lebih mudah dikembangkan. Contohnya, membuat game sederhana di Scratch. Nanti anak-anak akan kita bagi juga buat game. Seru ini nanti. Komposisinya yang pertama apa? Membuat karakter. Membuat karakter di sini entah itu kucing, bisa hewan atau bisa manusia, nanti seperti itu. Kemudian ditambahkan suara. Kalau pesawat terbang, punya teman tuh ada yang pesawat terbang ditambahkan main, apa? Bunyinya pesawat terbang, bunyi apa? Balik-baliknya seperti itu. Nanti ada mengatur gerakan karakter. Atas, bawah, kiri, kanan, mau ke atas. Nanti perintahnya ke bawah, nanti seperti itu. Kemudian membuat skor dan level permainan seperti itu loh. Apa yang biasanya dipakai dalam game? Aplikasi apa ya?
Nah itu kan aplikasi yang buat. Tapi kalau Scratch itu gurunya sama muridnya sendiri yang buat. Yang kedua, pattern recognition, penggunaan loop. Mengidentifikasi pola berulang. Nah, loop ini berulang dalam program dan buatnya lebih efisien dengan loop. Daripada menulis perintah berulang, kita gunakan atau instruksi repeat atau forever. Repeat itu diulang, forever itu seterusnya. Contoh situasi karakter harus melompat 10 kali. Seperti tadi misalkan pakai kelinci kan jalannya melompat. Lompatkan 10 kali, jadi nanti lompat 10 kali. Seperti itu. Tanpa loop, nanti makanya kita latihan ya, biar bisa. Tanpa loop, tulis perintah lompat 10 kali. Jadi tulis perintahnya 10 kali kalau tidak pakai loop. Kalau dengan loop, gunakan perintah repeat 10 pakai tanda kurung itu ya lompat untuk mengulang secara otomatis. Jadi kalau tidak pakai loop itu tulis perintah lompat tanda petik lompat tulis 10 kali. Kalau pakai loop jadi perintahnya repeat 10 tanda kurung. Jadi seperti itu. Terserah mau yang mana nanti. Ciri sebagai dasar coding yang ketiga yaitu abstraksi, karena ada 4 tadi kan ya. Ciri itu abstraksi, blok kode sederhana, membunyikan detail yang tidak penting, menyembunyikan ya detail yang tidak penting dengan membuat blok kode yang ringkas. Yang kedua, memudahkan membaca dan memahami program. Contohnya, situasinya gerakan jalan maju 10 langkah. Ya kan, jalan maju ya 10 langkah. Kemudian ditambah lompat putar 15 derajat digunakan secara berulang. Yang abstraksi, buat satu blok kode bernama gerakan dasar yang berisi langkah-langkah tersebut. Setiap kali dibutuhkan cukup panggil blok gerakan dasar. Nanti juga bisa dipraktekkan langsung. Yang keempat, algoritma. Ini pakai berarti plug, pakai perangkat ini. Algoritma, instruksi urut dan logis. Menyusun perintah secara betul. Nah ini bisa plug juga agar komputer memahami langkah-langkah yang harus dikerjakan. Algoritma adalah inti dari semua program. Contoh tugasnya membuat animasi karakter berjalan. Kalau kita kan biasanya pakai, kalau saya ya mau misalkan kanvanya biar jalan itu pakai GIF, download di Google pakai GIF, terus masukkan ke GIF-nya ke Canva. Itu kan berarti video kan ya. Nanti dimasukkan ke dalam kanvanya itu pakai yang jalan. Mau ke atas, ke depan, gitu ada. Seperti itu kalau saya. Tapi yang jalan, jangan-jangan apa namanya yang gini nanti jalannya gini-gini kan ada ya. Itu cuma satu kali jalan, jadi jalannya cuma gini-gini. Kalau pakai yang gini jalan, kakinya jalannya jalan, nanti digeser. Kalau misalkan pakai apa namanya? Ini pakai apa ini? Tugas mulai. Oh, ada ini buat sendiri pakai Scratch ini. Kemudian algoritmanya tekan tombol panah kanan. Karakter bergerak 10 langkah ke kanan. Putar karakter menghadap ke kanan. Ulangi gerakan jika tombol ditekan kembali. Mau langsung praktek boleh bentar lagi ya sampai selesai. Jadi nanti kalau ada apa bisa ditanyakan. Ya ini ada yang ngambil kayaknya gini, yang itu kita akan berubah coding itu apa, terus yang ini nanti dipakai program apa, kan itu kita harus berubah. Jadi mungkin agak bingung gitu. Iya, jadi ini enak langsung langsung apa namanya praktek. Tapi dijelaskan dulu ya sebentar, dijelaskan dulu. Kalau lagi langsung praktek. Kemudian pembelajaran plug dan unplug. Nah ini sudah mulai ya, plug dan unplug. Yang plug itu menggunakan teknologi. Contohnya, plug adalah pembelajaran berpikir komputasional dengan memanfaatkan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, ataupun smartphone. Aplikasi dan platform coding membantu siswa mempelajari logika program secara visual. Pakai gambar ya. Anak-anak lebih tertarik biasanya. Kalau saya nanti kalau programnya saya pakai
anak-anak apa namanya, kalau marah gimana, kan aku yang unik kata sifat kan, kalau marah gimana wajahnya itu nanti 100% apa tidak gitu. Kita beri contoh nanti ya biar ya apa bingung contoh. Nah itu tadi ya contohnya ada Scratch. Ini aplikasi Scratch ya, siswa membuat animasi kucing berjalan. Nanti bisa anak-anak kemudian berbicara dan memutarkan musik dengan menggunakan block chord. Misalnya when green flag click, ketika tombol bendera merah itu ditekan berarti berjalan 10 langkah. Kemudian bunyikan suaranya. Jadi bunyi kan, jadi jalan nanti gitu. Kalau pakai aplikasi .org, siswa menyelesaikan tantangan dengan memindahkan blok instruksi untuk menggerakkan karakter. Misalnya menyusun perintah maju 2 langkah, ini pakai loop, belok kanan ambil koin, seperti itu. Yang kedua unplug ini tanpa komputer ya, teknologi tanpa komputer. Misalkan diberi contoh kayak kelas 1 itu di meja tangga kayak itu ini. Terus itu boyu kalau belok kanan, nah ngerti. Iya, itu termasuk sudah berarti termasuk berpikir coding ya. Maze atau labirin, guru menggambar kotak brick di lantai. Iya seperti yang di kelas 1 itu bisa dijadikan contoh. Siswa menjadi robot dan teman sekelompoknya memberi instruksi. Seperti itu deh ya kelas 1. Kemudian kartu instruksi juga bisa pakai kartu instruksi. Jadi melihat instruksi yang sudah dibuat oleh guru. Misalkan belok kanan, belok kiri, kira-kira nabrak apa enggak anak-anak kan gitu ya. Jadi sama dengan coding itu. Coding kalau salah memberi perintah, juga kita salah memberi prompt di AI, nanti juga hasilnya salah. Misalkan ada teman yang bilang, apa tak tahu di AI, bukan AI-nya yang tahu, kita salah memberi perintah. Bukan AI-nya yang tahu, tapi kita yang salah memberi perintah. Yang ketiga, mengapa unplug cocok untuk sekolah dengan keterbatasan perangkat? Mengapa? Karena tidak semua sekolah memiliki akses komputer, ya kan? Atau tablet. Sedangkan kita juga tidak punya apa namanya lab, hanya punya guru-gurunya saja, ya, laptop. Jadi ini kita bisa pakai unplug. Kalau misalkan mau pakai plug, yang membuatkan laptopnya guru-guru gitu. Atau boleh, kalau saya lihat teman-teman tuh suruh maju satu-satu, tapi kan lama. Sedangkan pelajaran coding itu 2 jam pelajaran. Nah, kemudian guru dapat memanfaatkan permainan fisik dan alat sederhana seperti kertas, papan tulis, lantai seperti di kelas 1 itu untuk mengenalkan konsep algoritma, pola ataupun dekomposisi. Kemudian ada yang permainan yang tangga juga pakai lantai, gurunya buat pakai banner pun bisa seperti itu. Aktivitas tetap interaktif, kreatif dan seru meskipun tanpa perasaan. Pasti senang. Apalagi kamu pakai itu tadi, itunya apa namanya? Baloknya kita buat pakai apa? Yang keras ya. Kamu dilempar ini ya. Nanti ada kartunya juga, kartunya yang kecil atau besar seperti itu. Hah? Ya, kita karton ya. Nanti yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, konsep input dan variabel. Input, proses dan output di sini ya. Sama dengan komputer. Jadi input dulu kita memberikan input, kemudian diproses oleh komputernya, kemudian hasilnya itu merupakan output. Input itu masukan data atau informasi yang dimasukkan di sistem. Nah, dengan penggunaan AI kita juga harus memberikan prompt. Jadi promptnya itu merupakan input. Kemudian proses, sistem mengolah input sesuai aturan atau logika yang ditetapkan dan sesuai dengan prompt yang kita buat. Kemudian output atau warna hasil akhir. Kemudian hasilnya akan keluar sesuai dengan prompt yang kita buat. Kalau ini mungkin sudah tahu ya teman-teman ya, kalau pakai AI ya. Tapi kadang meskipun ada yang bisa, kadang promptnya bisa salah. Bisa hasilnya keliru. Seperti kemarin teman
saya itu ada guru si anak buahnya mereka itu bilang, "Mbak, ini kok yang ini tidak bisa, bagaimana? Kan padahal file sudah masuk. File sudah masuk, tapi perintahnya itu belum disebutkan sesuai dengan file berikut." Nah, tidak ada kata-kata itu, jawabannya ngawur. Kalau filenya ada, tapi kita memberi perintahnya sesuai dengan file yang di atas atau file ini, gitu ya, itu baru mau sesuai untuk jadi hasilnya. Harus lengkap kalau memberi perintah. Apalagi biar tidak ngantuk, kita latihannya atau pakai AI dulu ya. Output dengan Iya, pakai AI dulu. Kemudian variabel, penjelasannya variabel adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan data yang akhirnya dapat berubah selama program dijalankan. Variabel memudahkan penyimpanan informasi seperti angka, teks atau kondisi tertentu. Contoh dalam game, variabel skornya nilai awal sama dengan 0 setiap kali permainan mengambil koin. Skor bertambah 10. Nah ini kalau misalkan yang suka game ini pasti tahu pakai kayak gini. Jika terkena rintangan, skor bisa berkurang. Suka main game ini Pak bagus. Saya juga suka main game. Kemudian variabel waktu. Nah ada yang pakai waktu juga. Kalau waktunya habis ya game over. Ya betul. Contohnya kehidupan nyata, variabel jumlah peserta kelas bisa berubah setiap kali ada siswa yang hadir ataupun absen. Jadi kelompok juga itu bisa berubah. Nah, alur logikanya bagaimana? Ini ya saya sudah buat rangkuman sesuai dengan poin-poin. Kalau Bapak Ibu lebih membaca modulnya karena ini saya sudah buat sederhana mungkin mudah dipahami serta contohnya. Sequensi urutan langkah adalah alur instruksi yang dijalankan satu persatu sesuai urutan yang ditentukan. Setiap langkah harus dilakukan sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Contohnya membuat teh. Nah, membuat teh itu bagaimana? Panaskan air dulu, kemudian masukkan teh dulu, tambahkan gula, aduk dan sajikan. Ini termasuk juga alur logika dalam coding. Nah, kalau dalam codingnya sebenarnya program yang menjalankan perintah gerak maju 10 langkah, putar kanan 90 derajat, baru lompat. Nanti ini ada ya juga penjelasannya, contohnya diberitahukan setelah ini. Yang kedua, pertimbangan decision making. Penjelasannya, pertimbangan adalah logika yang membuat program memilih jalan berbeda berdasarkan suatu kondisi. If atau else. Kehidupan nyata, jika hujan maka banyak membawa payung. Kalau ada hujan, tidak perlu membawa kayak premis berarti ya. Tidak pakai itu. Excel. Kalau dalam coding itu ya if skor sama dengan 50, yaitu karakter naik level S, tetapi di level awal S itu sama ya. Yang ketiga, perulangan atau looping. Perulangan ini biasanya kalau if sudah tahu kan ya, kalau ada di Excel ya pakai if kan? Iya, tidak. Yang ketiga, perulangan atau looping. Penjelasan perulangan adalah logika untuk mengulang instruksi berkali-kali hingga kondisi tertentu tercapai. Contoh dalam kehidupan nyatanya yaitu saat berjalan kaki kanan melangkah, lalu kaki kiri diulang sampai tujuan. Itu contoh sederhananya ya seperti itu. Dalam coding, repeat, ini coding ini perintah ya. Taruh di mana? Di scratch itu. Repeat 5 dalam kurung lompat, karakter melompat sebanyak 5 kali sesuai perintah yang kita letakkan di sana. Nah, ini contohnya. Contoh coding yang sebenarnya seperti ini. Nih, contoh coding yang ada dalam slide. Ya, contoh coding dalam slide. When nanti kalau kita memberi perintah ketika gambarnya itu gambar bendera ditekan, berarti skornya keluar. Berarti dari 0. Tergantung V-nya itu di mana. Jika jawaban benar kemudian berubah skor V, berarti jawaban 10. Nanti itu sesuai dengan. Kalau misalkan tidak sesuai, berarti nilainya berkurang. Ya. Ini contoh codingnya di scratch. Kemudian change
berubah skor menjadi minimal jika salah. Kalau tidak benar 10, jika salah 5. Contoh coding. Ini ada di mana? Ada juga di Google Site. Saya sering pakai ini di Google Site. Coding ini dasar. Kalau dasar itu gampang. Kalau yang sulit, ya lebih sulit lagi. Nah, ini yang kedua, aktivitas penting percabangan. Nah, jika cuaca hujan, tampilkan karakternya membawa payung. Sedangkan kalau ada hujan, tampilkan tidak perlu membawa payung. Nah, ini kalau ini coding. Di mana di scratch juga ada. Tergantung Bapak Ibu mau permainan apa di dalam scratch itu. Kalau penampilannya dibuat lebih menarik, tidak pakai payung, mau pakai. Jadi tergantung pro yang dibuat. Iya, tergantung perintahnya. Mau pakai kayak habis. Kalau hujan bawa nasi 1 piring. Beli kopo, beli aqua. Payung baru bisa. Nah, ini contohnya ya asli ya. Contoh asli nih. Coding yang benar-benar coding digunakan kalau membuat web seperti ini. Nah, ini juga perulangan atau perulangan. Jadi pakai kalau penting pakai until, dikit until menyentuh dinding, berarti bergerak 10 kali. Kemudian terakhir, itu sudah terakhir. Jadi tadi kita praktekkan ya. Terima kasih sudah selesai yang ini. Kemudian saya memberi contoh yang punya saya kemarin. Ini lagu saya buat menggunakan AI. Bener. Sudah. Tamatkan videonya. Belum. Nah, ini kita bisa lihatkan ya. Ini saya buat lagunya pakai AI semuanya, tidak ada yang bersendiri, tapi sesuai perintah saya. Nah, ini kan jalan itu bisa pakai yang dari saya di Gila, ini rumah tua aku guru. Ada kita aja. Bener. Oke, ngerti ya? Ini lagunya, musiknya tim saya sendiri yang buat. Tapi kata-katanya lagunya AI yang buat. Terus lagunya kalimatnya itu lirik-liriknya itu ChatGPT, pakai ChatGPT. Kalau lagunya lupa pakai apa? Ya, seperti itu. Gratis. Ini gambar tak berhenti kalau sudah ke depan. Ini gini udah. Itu yang gambar yang cantik. Nah, Yang ini, yang joget. gambar ini yang cantik sampai ke depan tuh berhenti. Nah, Kita sudah lagi saya jelaskan. Sampai selesai lagunya ya. Namanya kata sifat saya kasih sesuai dengan emosi anak-anak ya. Tadi itu menjadi anak-anak apa yang tadi dipelajari setelah mendengarkan lagu itu. Oh, kata sifat itu apa saja kata sifat yang ada di sana. Ini waktu teaching saya pakai ini. Kemudian ini sudah ya. Ada sabar, ada sedih. Nanti kita 2 lembar, sinonim, anonim, terus game kata. Nah, ini pakai teachable lemma sign with google.com. Nah, ada di sini ya.
Terus saya terima kasih. Nah ini ya kayak gini. Kemarin dicoba kalau misalkan tekan apa ininya, Bapak Ibu bisa nih. Saya tekan ya. Keluar dulu. Kita bisa coba bersama-sama. Saya kirim di grup. Lucu. Jadi anak-anak pasti senang. Kopi. Nah kalau biasanya marah kita wajahnya harus marah ya. Nah ini sudah tunjukkan ya. Kalau misalkan ini kan contoh ya. Gestartnya oke kita mulai. Image project, standar image model. Nah kita masukkan. Misalkan ya, nih coba ya, kita dicoba ya. Mau tak kirim di grup ya, bisa coba sendiri kita lagi. Pakai HP bisa. Oke, Hami itu punya Intan. Ada dia. Nah bisa dia sendiri ya. Dicoba. Nah webcam bagaimana? Misalkan kita ngasih judul yang pertama marah. Nah kita webcamnya kita coba nih ya, izinkan saat menulis. Nah foto record. Nih lihat ya. Kalau marah gitu ya. Jadi harus nggak bisa ya kameranya ya. Udah bisa. Nggak bisa ya kameranya. Biasanya bisa nih kameranya. Tapi kalau marah nanti itu berapa persen di sini di training, kemudian di training dulu, setelah di training baru di preview. Jadi anak-anak juga bisa kalau marah tuh harus mukanya marah. Jadi nanti di sini kan ada 5 ya, ada 5. Tapi lebih banyak lebih baik. Agar kenapa? 100% nanti di previewnya di sini 100%. Oh kalau marah seperti itu. Terus yang kedua misalkan sabar. Jadi sabar bagaimana? Nah ini bisa dilihat ya. Coba bisa. Ini. Record 6 second. Iya. Rekod coba. Direkod ada apa Pak Ilham? Sebanyak-banyaknya lebih baik. Apa tahu sabar. Kalau sabar gimana? Mimik wajahnya kalau sabar gimana? Gitu. Direkod kemudian. Program boleh. Ya, saya tidak pakai teachable mesin, saya pakai teachable mesin. Kalau yang lain pakai screen, saya pakai yang beda. Jadi anak-anak kan apa ya suka enjoy gitu kan kalau main seperti ini. Tahu. Trend model lah. Enggak. Ya, training model dulu ditekan. Ini karena nggak bisa ini. Sudah ada yang coba? Yang Ya, buat training model. terus Langsung di review. Kamu coba lagi tuh di kameranya review gimana kalau kondisi yang benar 100% yang mana? Sudah coba. Iya. Langsung nanti setelah dari model dipilih yang mana. Nah nanti masukkan export modelnya. terus Kalau 100% itu berarti sudah benar. di mana ada tulisannya terus? Jadi nanti tulisannya di sini di export modelnya ada 100. Di sana tidak bisa aku ini. Kurang dekat. Jadi pakai. Tidak bisa. Ini pakai ini. Pakai ini. Dia pakai HP guys, pakai. Oh ya, tidak apa-apa. Ganti senang. Judulnya diganti senang. Iya. Iya. Judulnya diganti. Pakai ini udah di apa ya? Oh, ada ini. Boh, ini jangan. Udah usah tekan bawah. Udah usah. Oh, atas. Udah usah ini. Nah, tuh. Coba di sini sudah. Tidak ini dia kan ada. Ada. Nah, izin pindah itu udah. Nanti diupload ininya.
Itu udah dapat bagi. Iya. Bilang mengarap sama Tapi belum pun lah belum. kalau sudah terus sih keluar. Begini dah. Coba kita ini. Terus slow. Langsung di sini. Ini silang. Ekspor modelnya kamu ambil yang mana nanti? Ekspor modelnya. Ya. Nah ini kalau kamu jadi harus gini baru bisa 100%. Oh, berarti terus Sudah diekspor. ini. Iya. Nah, Terus yang ke satu. terus. Sudah kita. Itu. Nah kamu coba menentukan kayak gitu nanti 100. Ini harusnya kasih marah. Oh, nah. Iya, marah. Nah, Terus. ini kamu gimana buat ini? Sabar. Terus sana. Terus. Ya, lagi. Nah, ini udah coba kalau marah tadi kamu kan terus modelnya yang mana kamu udah. Atlet di sini. Iya, nah, 100%, betul kan? Oh. Iya, betul. Udah. Iya, dari model. Ada top kerja, ada siapa? Bukan sudah di- Oh, luar sahabat menyebut. Oh iya, iya, iya. Kan sama aja. Itu lihat Boleh ya? Terus bener. oh yang kedua tuh udah ada yang sama marah. Mana lihat tuh yang mau terus saya. Iya, yang satu ganti apa gitu deh. Dia. Ada beneran kan? Iseng sama anak kita marah. Mana kuat kau belum? Ini kamu apa ya? Ada berarti. Sesuai dengan ininya, sesuai dengan ininya. Oh iya. Iya, iya kan? Iya. Iya, bukan lagi aku. Dia itu tidak dia. Ya, tidak. Oh, yang kedua marah. Iya, terus. Marah. Oh, sedih. Mana? Kamu yang Coba, udah pikir apa kamu lagi pikir? Sama si pikir tangan boy. Mana yang kedua? Sudah langsung itu tren model. Sudah, menurut? Sudah. Sudah? Hah? Sudah itu. Belum sampai di situ. Sudah. Sudah langsung ekspor. Jadi belum ada. Nah itu baru bisa. Sudah dibuat. Jadi seruan. Nggak bisa kamu. Udah, yang kedua, buat yang kedua. Kamu apa ya? Kamu foto. Apa itu? Tangan yang baik, ini aja tuh. Mari kita
Dia ada kata-kata. Jadi gimana? Udah ada kata berarti harus sampai sekarang ya begitu. Iya, berarti kamu udah bisa. Kamu udah bedakan ini apa yang ini gitu. Sini gampang. Itu apa kata barusan? Tadi dulu berarti. Kayak sama. Tidak, keluar. Ayo berani kasih silang. Nah, langsung udah. Kalau tadi senang gimana kamu deh? Kamu tadi udah boleh foto, udah kita mau senang. Sampai satu. Senang itu ketawa, Pak. Nah, ini senyum. Sampai terus. Bukan sedih. Tadi sedihnya apa yang kamu bilang? Senangnya unjuk gigi. Nah, gitu. Nah, sedih ya, sedih. Sedih ya. Coba senyum. Oke, mau. Iya, silakan buka lagi. Sampai pagi. Aduh, gak nyampe. Kok sedih? Ya, ini sapinya selanjutnya lagi. Ini ya kalau guru-guru seru. Apalagi kalau murid ya atau seru. Ini nggak bisa direkam. Bisa, di download nanti bisa. Kan ada downloadnya ya. Terus. Belum. Sampai ke sabar tak sampai. Kalau sabar saja berantem. Kon sekarang depan saja. Nah ini saya buat pakai EA yang dulu tidak berbayar, tapi sekarang saya update berbayar, tidak bayar. Nah, teman-teman ini contoh juga saya menggunakan ini ChatGPT sama apa ya, lupa namanya. Nah, fotonya ini, foto yang saya buat ini, foto saya yang kita ke Deduli. Saya mana-mana minta, Deduli minta fotonya. Ya, ini kami Deduli. Buatkan kemana? Buatkan ke ChatGPT. Rubahlah foto saya ini menjadi foto 4 dimensi. Jadilah seperti ini. Ya, kemudian setelah masuk ke ChatGPT, sudah merubah fotonya, minta lagi ke ChatGPT untuk dimasukkan ke aplikasi yang berbeda. Sekarang itu berbayar, tapi saya nanti akan beritahukan yang tidak bayar karena saya sudah update. Ada aplikasi dari China yang tidak membayar, ada 4. Nah ini yang saya pakai ini berbayar, jadi tidak bisa nyoba, nanti bisa. Jadi kita bisa buat video pembelajaran sesuai dengan foto kita yang dia bisa jadi bergerak. Nah ini aslinya foto saya, ini foto yang ini itu yang di kantor. Nah seperti itu. Jadi kepalanya bisa gerak-gerak gini, mulutnya sesuai dengan kata yang kita perintahkan ke ChatGPT seperti itu. Jadi, nah ini kebetulan punya saya ini yang disuruh maju waktu yang pertama kali diminta hidup, benar-benar kirim fotonya. Nah ini saya maju.
Belum. Paling Pak harus pakai pose. Yang cek laut. Nah, seru ya, apalagi nanti anak-anak main game. Dan nanti targetnya tunggu tadi. Nah, mungkin Jadi pose punyanya Pak Guru. iya jadi poster memang. Iya, poster. Nah, saya tutup dulu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Kalau langsung kan enak ya, tadi ya. Kalau langsung enak. Apa namanya? Langsung praktek jadi enak, jadi tahu. Itu. Nah itu, ini kalau misalkan Bapak Ibu mau buat seperti ini saya sudah dari dulu sebelum ada KKA saya sudah buat. Waktu liburan semester 2 yang lalu, bukannya mereka kelas mau semester 2 itu. Nah itu masih belum terbayar waktu hari raya. Sebelum hari raya sudah buat karena waktu itu belum terbayar. Karena sekarang sudah banyak yang pakai, jadi berbayar. Tapi tenang, dari Ina sudah membuat aja Amerika ada 4. Kita bisa buat di sana, kita bisa tampilkan nanti ini loh sekolah SDN dari Pasar Tumbuh. Hanya berupa foto bisa gerak seperti ini. Jadi misalkan mau buat karakter, kita nyampaikan dulu karakternya Melayu. Setelah benar-benar menjadi bisa nanti. Nanti saya bantu bagaimana caranya agar hasilnya lebih halus. Kadang kan kita pakai pembantu gitu ya. Kalau ini kan tidak sesuai. Assalamualaikum mulutnya assalamualaikum. Itu lebih halus. Nanti saya bantu karena memang agak-agak sulit. Tapi dibilang sulit gampang juga. Karena yang bukan kita hanya ngasih prompt. Nah mungkin ada yang ingin bertanya? Pak pun nanti ini macam apa? Ya. Pak pun nanti yang kita. Nanti ada aplikasi Scratch lagi yang lebih. Nah mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, iya, ditanyakan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.